Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah algoritma mengenai teknik kompresi, yakni algoritma run length encode dan implementasinya dengan menggunakan Python. Nah, sebelum membahas mengenai algoritma RLE ini, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya kompresi data itu. Nah, kompresi itu adalah sebuah proses mengubah sekumpulan data menjadi suatu bentuk kode untuk menghemat penyimpanan atau misalnya transmisi data. Nah, yang dapat kita kompresi itu adalah file-file multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video. Nah, di sini ada jenis-jenis kompresi data berdasarkan outputnya atau hasil datanya setelah dilakukan teknik kompresi. Di sini ada dua, yaitu satu teknik kompresi lossless dan yang kedua adalah teknik kompresi lossy. Nah, untuk teknik kompresi lossless itu adalah sebuah metode kompresi data di mana tidak ada informasi atau data yang hilang atau berkurang ya jumlahnya selama proses kompresi. Ya, jadi si informasi ini tidak dihilangkan, tetapi mungkin dia menjadi disederhanakan. Ingat ya, bukan dihilangkan, tapi disederhanakan. Sehingga ketika kita dekompres, kita balikin lagi ke aslinya, si size-nya tetap sama. Misal seperti ini contohnya. Kita nih punya sebuah file, di mana file itu misalnya 10 mega. Nah, si 10 mega ini kita kompresi supaya ukurannya menjadi kecil. Misal ketika dikompresi itu menjadi 7 mega. Nah, ketika 7 mega ya, ketika kita buka mungkin akan ada perbedaan gitu ya di si datanya ya. Tetapi kita bisa mendekompresi kembali dan nanti filenya ukurannya akan menjadi sama gitu. Nah, perbedaan itu bukan berarti dihilangkan informasinya, tetapi hanya disederhanakan ya, sehingga nanti bisa digunakan lagi ketika proses dekompresi. Nah, selanjutnya itu adalah kompresi lossy. Kompresi lossy itu adalah metode kompresi data yang menghilangkan sebagian informasi dari file asli selama proses kompresi berlangsung gitu. Nah, tapi tidak menghilangkan informasi yang ada di dalam file secara keseluruhan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita nih ngekompres sebuah gambar, misalnya si gambar tuh kita kompres, terus yang asalnya size-nya adalah 20 mega, misal jadi setengahnya nih, jadi 10 mega. Nah, gambarnya masih tetap terlihat seperti gambar. Tetapi ketika dilihat sebenarnya ada banyak informasi yang dihilangkan. Meskipun memang tidak terlalu terlihat. Misal gini, di pixel 1 sampai pixel 10 misal ya, itu warnanya sama ya, warnanya sama misalnya. Nah, ketika dilakukan proses kompresi, mereka menghilangkan gitu. Jadi misal cuma dari pixel 1 sampai 5 saja yang warnanya kuning, sehingga dengan kata lain sebenarnya tidak terlalu terlihat perubahannya, tapi sebenarnya dia menghilangkan bagian informasi dari si file tersebut. Nah, selanjutnya sekarang akan dibahas mengenai algoritma run length encoding atau RLE. Nah, RLE ini merupakan algoritma lossless ya, jadi dia itu tidak menghilangkan informasi tapi menyederhanakan dan bisa kembali lagi gitu ya. Ketika kembali lagi maka file atau size-nya akan tetap sama ukurannya seperti sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah teknik yang paling sederhana yang dapat dilakukan di si lossless. Tetapi masalahnya adalah data ini tidak cocok untuk data yang berbentuk normal. Ya,
Data bentuk normal itu adalah data yang misalnya nih kayak nih tulisan sederetan data dengan, nah itu kan normal ya. Nah, kalau misalnya yang tidak normal itu adalah data yang banyak homogen atau samanya. Misal nih ya, dalam satu kata ada tulisan misalnya yang cocok ya, cocok kan harusnya 5 kata kan, 5 huruf kan kalau normalnya. Nah, misalnya nih si cocok ini O-nya ada banyak gitu. Misalnya si O-nya ada 10 ya. C terus ada O 10, terus ada C lagi, terus O-nya 10 lagi. Nah, itu baru cocok untuk menggunakan algoritma ini. Jadi ada kesamaan atau homogenitas antar tetangga gitu. Nah, sekarang kita akan mulai ke contohnya. Di sini ada data teks, yang mana data teksnya itu ada tulisan D dengan I-nya banyak, N-nya banyak, dan Y-nya hanya 1. Dan ini adalah 39 bytes atau 39 huruf. Kalau tidak percaya, silahkan dihitung sendiri. Oke, nah di sini hasil kompresi dengan menggunakan RLE itu adalah 1D 17I 20N 1Y, atau kalau di ubah menjadi bytes itu menjadi 10 bytes. Nah, bagaimana hasilnya bisa seperti ini? Jadi untuk di RLE kita menghitung ada berapa sih jumlah data yang homogen, jumlah huruf yang homogen atau yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat ya, huruf D itu hanya ada 1, maka kita tulis 1D, artinya ada 1 huruf D. Selanjutnya untuk yang I itu ada 17 huruf, jadi menjadi ya ketika dikompresi 17 I, artinya ada 17 huruf I. Begitu juga dengan N dan Y. Nah, seperti itu adalah penggunaan RLE pada data homogen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang implementasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, di sini saya sudah menyiapkan compress.txt yang isinya adalah seperti ini ya, seperti yang tadi. Kemudian di sini kita cek dulu si size-nya. Nah, ini adalah 39 bytes ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan RLE.python ya, tapi ini belum ada isinya, seperti ini kosong. Jadi kita akan mulai penulisannya ya. Yang pertama itu adalah file sama dengan open si compress-nya. Jadi kita membuka terlebih dahulu si compress.txt-nya. Nah, oke, saya besarkan dulu. Oke. Nah, di sini itu kita menggunakan sebuah fungsi lain lagi, yaitu R. Maksudnya adalah kita meread si compress.txt. Jadi kita baca si compress.txt-nya, kemudian kita masukkan nanti hasil dari si teksnya itu. Jadi teksnya yang di compress.txt kita masukkan ke dalam variabel kalimat ya. Jadi kita file read si file yang compress.txt-nya. Oke, nah kita coba dulu untuk ngeprint si kalimat itu sama dengan si koma kalimat ya. Jadi kita akan cek apakah si kalimat ini sesuai ya dengan si di dalam teksnya. Oke, di sini saya masuk dulu. Jadi saya menggunakan command from. Oke. Nah, ternyata sudah ya. Jadi yang tadi itu adalah yang ini panjang, itu berarti sudah masuk. Oke, selanjutnya adalah kita akan ngeprint. Nah, ngeprint ini itu adalah kalimat lah istilahnya ya. Oke, masukkan pilihan. Kenapa di sini ada pilihan? Karena tadi ada teknik kompresi yang untuk mengkompres dan untuk yang mendekompres ya. Jadi di sini saya masukkan nomor 1 itu adalah mengkompresi. Selanjutnya saya ngeprint. Oke, yang 2 itu adalah dekompresi ya. Oke, kemudian
Jadi nanti kalau misalnya 1, nanti kan ada pilihan nih, nanti masukin angka 1, terus dia masukin angka 2 gitu ya. Oke. Selanjutnya itu saya buat variabel baru ya, namanya pilihan. Jadi ini adalah hasil nanti inputannya apa. Jadi di sini saya kan adalah input, jadi input. Nah, di sini saya tulis pilihan itu 1 atau 2. Nah, jadi nanti akan ada input, nanti terus ada tulisan dulu pilihan 1 atau 2. Nah, nanti itu bentuknya adalah input, bukan hanya print biasa gitu ya. Jadi nanti user harus memasukkan angka 1 atau 2. Nah, dan nanti si filenya si pilihannya masuk ke, nah seperti ini nih ya. Oke, jadi nanti ini kita bisa inputkan 1 atau 2 dan nanti akan disimpan di dalam variabel pilihan itu. Oke, selanjutnya di sini kan tadi ada pemilihan, berarti saya menggunakan if ya. If pilihan itu sama dengan si 1. Oke, jadi kalau misalnya 1 itu harus ngapain ya, karena kan di sini dia kompresi kan untuk 1, terus di sini saya tulis else. Nah, ketika else dia juga harus ngapain gitu. Oke, di sini jadi untuk yang if pertama itu adalah untuk kompresi ya. Terus untuk yang if kedua itu adalah untuk dekompresi ya. Oke, nah di sini jadi nanti saya akan membuat function ya. Di sini saya bikin function def kompresi namanya ya, dengan nanti yang diinputkan dia punya parameter data, di mana data ini diambil dari kalimat ini dari si compress.txt ya. Oke, di sini saya mau ngecek dulu, kita print Anda memilih kompresi ya. Jadi kita cek apakah dia berhasil atau tidak. Kemudian def dekompresi. Oke, data ini sama juga, datanya diambil dari kalimat. Kemudian print Anda memilih dekompresi ya. Jadi kita lihat dulu apakah si functionnya ini terpanggil atau tidak ya. Oke, saya save. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah dalam if. Nah, if ini berarti kita memanggil kompresi. Oke, kemudian untuk si yang else nya kita memanggil dekompresi gitu. Sekarang kita tinggal di running ya. Oke, nah 1. Oke. Jadi harus ada argumennya. Oh ya, karena di atasnya ada data, maka ada parameter, maka kita juga harus menambahkan parameter di si kompresi dan dekompresi. Oke, untuk sementara saya masukin pilihan dulu lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, pilihan. Oke, untuk dekompresi juga pilihan. Ini untuk sementara saja ya, hanya membuktikan bahwa si functionnya berjalan. Oke, nah kita milih 1, sudah ada, Anda memilih kompresi, berarti si functionnya ini sudah terpanggil ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai ya membuat perintah atau sintak untuk kompresinya ya. Oke, di sini saya masukkan hasil kompresi itu sama dengan kosong. Artinya ini kan sebenarnya kita membuat sebuah variabel hasil kompresi itu kosong karena memang belum ada apapun kan yang pertama kali. Terus huruf sebelumnya itu adalah kosong juga. Oke, nah huruf sebelumnya itu digunakan untuk jadi kita mengecek apakah huruf sekarang itu sama dengan huruf yang sebelumnya, dan X adalah 1. Nah, X ini adalah untuk penghitung ya, jadi ada berapa sih datanya. Oke, if not data ya, jadi maksudnya kalau misalnya data ini kosong, tidak ada apa-apa, maka kita return kosong saja. Selanjutnya kita akan membuat pengulangan di mana di sini for char ya. Di
Jadi si x-nya kita ganti char. Char di sini adalah huruf. In data. Jadi huruf yang ada pada si data. Jadi kita mengulang sebanyak jumlah hurufnya, ya. Nah, fungsinya itu untuk membandingkan, ya. Ada berapa sih huruf yang sama bertetanggaan. Oke, ini untuk mengulang dulu, kemudian saya gunakan if. Jadi if si char-nya itu bukan sama dengan huruf sebelumnya. Jadi kalau misalnya char itu kan huruf yang sekarang, ya. Huruf yang sekarang itu tidak sama dengan huruf sebelumnya. Nah, ini berarti kan ada pergantian huruf kan. Terus jika huruf sebelumnya, ya, itu artinya kosong, belum ada apa-apa, maka hasil kompresi itu tambah sama dengan strx tambah huruf sebelumnya itu. Nah, jadi strx itu kan tadi 1, ya. Jadi nanti 1 ditambah huruf sebelumnya, ya. Karena kan nggak ada apa-apa nih huruf sebelumnya gitu. Jadi kosong, jadi 1 terus kosong. Nah, hasil kompresi ini nanti yang bakal di return. Jadi yang pertama sekarang karena belum ada apa-apa yang kosong, maka dia cuma angka 1 aja yang bakal ter-return, ya. Oke, selanjutnya adalah x sama dengan 1. Jadi x-nya itu sudah 1, ya. Oke, huruf sebelumnya itu sama dengan si char. Nah, ini maksudnya adalah karena kita kan nanti bakal ngelihat homogennya apa kan, ngitung apakah sama nggak hurufnya itu. Jadi huruf 1 pertama, kedua, ketiga itu sama nggak gitu kan. Jadi nanti si huruf sebelumnya itu menjadi si huruf yang sekarang. Jadi kalau misalnya awalnya itu D, berarti huruf yang sebelumnya itu D, karena kita mau ngebandingkan dengan huruf yang selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya else. Nah, kalau ternyata sama, ya, si huruf sebelumnya itu dengan yang sekarang, maka x-nya itu ditambah 1. Jadi kalau misalnya yang itu kan banyak banget kan. Nah, kalau huruf sebelumnya itu ternyata ya sama kan, huruf sebelumnya i, terus hurufnya sebelumnya i lagi, maka x-nya harus kita tambahkan 1. Jadi nanti supaya dapat ngitung sebenarnya i-nya ini ada berapa sih jumlahnya gitu. Oke, sekarang hasil kompresi berarti ini secara keseluruhan, ya. Kalimat kompresi secara keseluruhannya adalah plus sama dengan strx. Jadi kita mengubah si x yang asalnya integer itu menjadi string ditambah huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya itu adalah si hurufnya gitu, ya. Kemudian kita return hasil kompresi gitu, ya. Oke, nah sekarang saya mencoba kecilkan dulu sedikit. Oke, nah di sini itu berarti kan di si if yang pilihan 1 nih, yang ini itu saya hapus, ya. Jadi kita akan memanggil, benar-benar memanggil si kompresi ini. Nah, kita bikin variabel baru, hasilnya sama dengan kompresi, dalam kurungnya itu adalah si kalimat kan, berarti karena kita akan mengirimkan si data kalimat ini ke fungsi kompresi. Oke, kita print kompresi itu apa, ya. Oke, kita print kompresi. Oke, hasil kompresinya itu adalah si hasilnya itu. Oke, di sini saya akan save, ya, dan kita coba untuk merunning. Oke, 1. Nah, ini sudah, ya. Jadi kita lihat nih hasil kompresinya sudah sesuai, ya. Oke. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita buka nih si compress.txt-nya itu belum, ya. Kenapa, ya? Karena kita memang belum nge-write. Kita belum mengubah si isi notepad-nya, ya. Nanti kita akan ubah setelah kita melakukan dekompresi, ya. Jadi supaya sekalian gitu. Nah, sekarang kita akan mengisi fungsi dari si dekompresi, ya. Nah, untuk yang print ini kita hapus. Nah, setelah itu kita buat hasil dekompresi itu sama dengan kosong. Ini sama seperti tadi, ya. Jadi kita kosongkan karena memang belum ada apa-apa isinya, ya.
Nah, kemudian di sini X sama dengan 0 juga. Nah, si X ini ya fungsinya apa yang sama tadi, ada berapa sih jumlahnya? Ini char, ini masih sama kayak tadi juga ya. Nih di atas char in data. Jadi kita nanti di sini sama juga for char in data. Jadi kita melakukan pengulangan sebanyak si char ya. Si char gitu maksudnya hurufnya. Ada berapa? Oke, data for data, terus di sini oke. Kita akan menggunakan pengkondisian jika ya si charnya ini itu adalah is digit, artinya dia ini adalah angka. Jadi kita hanya bisa mengkompres untuk data teks yang huruf ya, bukan angka. Jadi atau misalnya karakter juga bisa, yang penting bukan angka lah ya. Kayak kalau misalnya char is digit, berarti kalau is digit itu kan dia tentang jumlahnya berapa kan ya. Jadi X plus sama dengan char ya. Jadi si X ini kita ubah sesuai dengan si jumlah si charnya. Oke, else hasil dekompresi itu tambah sama dengan, jadi kita menambahkan nanti hasilnya terus-terusan berulang, char dikali si integer dari si X ya, jadi nilainya X. Oke, nah jadi kita kali si integer dengan X. Oke, nah nanti yang akan dilakukan itu X sama dengan 0, jadi kita kosongkan si X nya kalau ternyata sudah selesai nanti. Nah, terus kita return hasil kompresi ya. Oke, nah setelah itu ini kita copy, kita paste saja di sini karena sebenarnya sama aja, cuma kita memanggil beda si fungsi. Jadi ini dekompresi, ini kita ubah dekompresi, ini menjadi dekompresi juga gitu ya. Oke, nah di sini kita akan melakukan write-an ya, tapi kita harus close dulu si filenya. Jadi kita akan menulis si isi dari si notepadnya itu menjadi hasil kompresi dan dekompresi. Nah, tapi kita harus meng-close dulu karena tadi itu kenapa harus di-close? Karena yang atas itu adalah fungsinya untuk meread saja R ya. Jadi kita harus meng-close dulu karena kita akan membuat fungsi baru dengan menggunakan W atau write ya. Jadi file compress sama dengan ini masih sama. Kita open si compress.txt nya ya. Jadi compress.txt, kemudian W ya, kemudian file compress itu sama dengan kita isi ya di write si tadi hasilnya ya. Jadi di sini tuh kan nih ada dua, sebenarnya kan sama ya. Yang pertama hasilnya juga untuk teknik kalau untuk kompresi disimpan di hasilnya, dikompresi juga di hasilnya. Maka saya cukup menuliskan hasilnya saja. Jadi satu untuk berdua si variabelnya nih. Oke, ini masih dini ya, saya close dulu. Oke, kita running lagi. Nah, kita pilih misalnya 1. Oke, ops, bentar. Oke, kita lihat. Wait, salah nih. Oh ya, harusnya menggunakan kutip ya. Maaf, ingat ya harus pakai kutip. Saya kelewat. Oke. Nah, kita ulangi lagi 1. Nah, ini hasil kompresinya sudah ya. Nih, tapi kita lihat buka. Nah, ini sudah nih ya. Oke, sudah terubah. Jadi kita sekarang kita coba untuk dekompresinya. Nomor 2. Oke, ops. Bentar. Lah kok tambah? Bentar. Oke, kita coba ya. Karena tadi memang harusnya itu kali ya. Kenapa saya tambah? Oh iya bener tambah. Oke, di sini kita ubah dulu ya si tambahnya jadi kali. Oke, kita jangan lupa untuk save dan kita ulangi.
Oke, dekompresi 2. Oke, nah ini sudah ada nih, ternyata benar berhasil ya. Nah, kita cek lah nanti ya di si notepadnya apakah benar jadi dini. Oke, ternyata betul ya jadi dini gitu. Nah, itu adalah tutorial implementasi RLE dengan menggunakan Python. Oke, saya akan memperlihatkan keseluruhan dari sintaknya ya. Jadi kompresi, ada dekompresi. Nah, kemudian ini adalah sintak untuk akses-aksesnya ya, untuk pilihan akses dan sebagainya gitu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.